kepada kita. Dengan keimanan, kehidupan kita akan diselamatkan. Maha besar Allah yang telah melimpahkan rezeki sehingga kita dapat menikmati indahnya dunia, mencari bekal akhirat nanti. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan umur, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan ke hadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya di hari kiamat, penolong kita di alam kubur nanti. Ibadah haji dan kurban adalah ibadah mulia dan memiliki kedudukan yang istimewa. Ibadah yang berdasarkan ketauhidan, berdasarkan keikhlasan, berdasarkan pengorbanan, harta, tenaga, biaya, dengan semangat ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, momen Idul Adha adalah momen kesempatan kita untuk mengenang keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkanlah Al-Fakir mengungkap sedikit kembali sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari kemuliaan. Ia adalah Ibrahim bin Azar bin Tari bin Nahur bin Arbu bin Sholih bin Nuh. Mufassir menjelaskan bahwa Ibrahim berasal dari kata Ab yang berarti ayah dan Rahim yang berarti penuh kasih. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang mampu mendidik anaknya dengan cinta kasih. Ayah yang telah berhasil mendidik putranya memiliki pribadi luhur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu terhadap perintah orang tua. Sekalipun hidup dalam keterbatasan dan tekanan Raja Namrud bin Kan'an yang penuh dengan kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim alaihissalam memiliki istri Siti Sarah, tinggal di sekitar Baitul Maqdis selama 20 tahun. Namun belum dikaruniai anak penerus generasi dari risalahnya. Hingga akhirnya Siti Sarah mengizinkan beliau untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Dalam ikhtiarnya Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Surat As-Saffat ayat 100. Akhirnya beliau diberikan anak setelah beliau berumur 86 tahun. Namun di saat sedang bahagia bersama anaknya, Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah. Akhirnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan bayi Ismail harus berjalan dari Palestina ke Makkah di atas gurun pasir yang tandus sejauh 1.600 km. Saat itu Siti Hajar sedang menyusui Ismail, lalu ditinggalkan keduanya di tanah tandus tanpa bekal, hanyalah jerapah yang berisi sedikit air. Maka Siti Hajar bertanya kepada suaminya, wahai Ibrahim suamiku, kemana engkau akan pergi? Engkau meninggalkan kami, sedang di lembah ini tidak ada seorang manusia pun dan tidak ada makanan apapun. Suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Ibrahim pun
menjawab dengan suara parau. Ya. Akhirnya Siti Hajar mengikhlaskannya dengan mengucapkan, kalau begitu saya yakin Allah tidak akan menterlantarkan kami. Ucap Siti Hajar dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun melangkah dan sejenak berdoa menyerahkan nasib anak dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu umat yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu atau Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, sedemikian itu kami lakukan agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahkanlah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim berdakwah ke Sultania dan Palestina menyerukan agama tauhid. Setelah berdakwah sekian lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kenikmatan kepada Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya Ismail yang saat itu berumur 7 tahun. Betapa bahagia bertemu dengan anaknya yang cerdas, anaknya yang solih, anaknya yang memuaskan. Namun tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menguji keimanan dan kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah melalui mimpi untuk mengorbankan anaknya, menyembelihnya, dikorbankan untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Walamma balagha ma'asaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atauka fanzur ma'adza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dengan rasa tawakal, Ismail rela menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk terhadap perintah Allah, tawadhu terhadap perintah orang tua. Harus dilakukan, sekalipun harus kehilangan nyawa. Maka dengan kesolehannya Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah aku akan mendapat kebaikan, termasuk orang-orang yang sabar. Saat disembelih, Ismail alaihissalam berpesan kepada orang tuanya, wahai ayahku, wahai ayahku, kencangkanlah ikatanmu agar aku tidak lagi dapat bergerak. Sing-singkanlah karirku agar darahku tidak mengotori, dan jika nanti aku melihat bercak darah ini, niscaya ia akan bersedih. Wahai ayahku, percepatkanlah gerakan pisaunya dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kepada ibuku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim adalah teladan orang tua yang baik, orang tua yang tidak memaksakan kehendaknya, sekalipun itu perintah Allah. Ayah yang menghargai hak-hak anaknya, ayah yang selalu bermusyawarah saat mengambil hak hidup anaknya, ayah yang mampu memberikan contoh bahwa Allah dan untuk Allah harus diutamakan melebihi segalanya. Siti Hajar adalah teladan bagi kita sikap istiqomah dalam menerima ujian Allah.
sekalipun harus hidup menderita, menghidupi anaknya sendiri dalam kesengsaraan dan keterbatasan. Namun yakin dengan keridhaan Allah, pasti Allah akan menolongnya. Memberikan kepada kita sikap tawakal dan ketaatan istri kepada suami. Sekalipun hidup dalam keterbatasan, yakin pasti Allah akan menolongnya. Sesuai janjinya dalam surat Al-Qalam ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ismail adalah teladan anak yang soleh dan taat terhadap perintah Allah dan orang tua, kesetiaan untuk Allah dan orang tua, sekalipun harus kehilangan nyawa, selalu tawadhu dan menyayangi orang tuanya, sekalipun ia harus menyembunyikan kesedihannya. Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkorban berarti saat itu berarti keikhlasan menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Berkorban saat itu berarti mengalihkan darah anaknya dari leher anak yang dicintai dengan pisaunya sendiri. Berkorban saat itu berarti ikhlas kesayangannya diambil untuk Allah dalam pangkuannya. Berkorban berarti ikhlas anaknya, kesayangannya meninggal di hadapannya. Subhanallah. Hati siapa yang tega, hati siapa yang tidak sedih. Namun bagi Ibrahim, Allah di atas segalanya. Perintah Allah wajib dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, dalam iftitah kita selalu berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hidup ini adalah ujian keimanan. Kita lebih mementingkan Allah atau kenikmatan dunia yang sesaat dan akan hilang. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mampu. Surat Al-Mulk ayat 2. Maka ingatlah pesan Allah dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka jika kita memiliki harta yang cukup, marilah kita berkorban. Umat Nabi Muhammad diperintahkan berkorban bukan dengan manusia. Umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkorban, namun hanya dengan hewan kurban. Korban berasal dari kata qoroba yang ribu kurbanan, yang artinya dekat. Bukti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mementingkan Allah. Kurban merupakan wujud ketakwaan. Disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 37. Daging hewan kurban dan darah itu sekali-kali dia akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menunjukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Hajj ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Adha ini, mari kita teladani kemuliaan Nabi Ibrahim untuk menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, peduli, perhatian terhadap kualitas akhlak dan
bimbing anak-anak kita, dekatkan mereka dengan Al-Quran, isilah rohani mereka dengan suara Al-Quran, manfaatkan kecerdasan otaknya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, agar di alam barzakh nanti kita telah mendapatkan kiriman pahala dari Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tertipu oleh pergaulan. Jangan biarkan mereka tertipu oleh permainan. Jangan biarkan mereka tertipu oleh tontonan. Bunda Solehah, mari kita bersyukur atas nafkah suami kita. Mari kita bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan amanah suami. Sekalipun dalam keterbatasan, hendaknya kita tetap bersyukur, bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, dan Allah berikan mereka haji yang makbul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejenak, marilah kita tundukkan kepala, kita bermuhasabah, kita mengingat-ingat kebaikan orang tua kita. Kenanglah kebaikan orang tua kita. Hadirkan wajahnya. Bayangkan kebaikan-kebaikan ayah bunda dalam pikiran kita. Ingat keikhlasan mereka. Bawalah mereka dalam doa kita. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan orang tua yang sangat sayang kepadaku, orang tua yang sangat peduli tanpa lihat, orang tua yang sangat menyayangi setulus hati, tak pernah basa-basi. Dari aku lahir hingga kini selalu menjadi penyayang kamu. Ya Allah, Ya Rahman, keikhlasan nafkahnya menjadikan menjadi amal jariah di sisimu. Kerelaannya tidak makan demi anaknya, ketulusan sikap menyayangi dan membimbing akhlak dan agama, taat kepada perintahmu ya Allah. Berikanlah hidayah untuk anak dan istriku, lunakkanlah hatinya ya Allah untuk mengutamakan ibadah kepadamu. Jadikanlah keluargaku keluarga yang selalu tunduk dan patuh terhadap perintahmu, karena hanya Engkau zat yang mampu membolak-balikkan hati seluruh umatmu. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka al-abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa sallallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la له الحق المبين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل عيدنا
واحفظنا في أهلنا وارحمنا وأكرمنا بكراماتك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان